Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian. Pada kesempatan kali ini, kita akan membicarakan tentang perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 ini, yang diatur sebenarnya ada banyak hal, mulai dari perjanjian kerja waktu tertentu, perjanjian kerja waktu tidak tertentu, alih daya, jam lembur, jam istirahat, dan banyak lagi yang lain. Namun hari ini kita akan berfokus pada perjanjian kerja waktu tertentu yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Nah, di dalam ketentuan itu diatur beberapa definisi dasar. Yang pertama, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Kemudian pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Kemudian pekerjaan waktu tertentu atau PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu ada beberapa kaidah. Yang pertama adalah hubungan kerja. Terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Yang kedua, perjanjian kerja dibuat secara tertulis ataupun lisan. Yang ketiga, perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu tidak mensyaratkan adanya masa percobaan. Bila kemudian ditemukan masa percobaan, maka masa percobaan kerja yang disyaratkan tersebut akan batal demi hukum dan masa kerjanya akan tetap dihitung. Untuk pelaksanaan dari PKWT ini, PKWT dilaksanakan berdasarkan atas jangka waktu. Jangka waktu yang paling lama itu adalah 5 tahun. Tidak boleh melebihi 5 tahun. Yang kedua, selesainya suatu pekerjaan tertentu. Selain itu dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. Misalkan pekerjaan yang sekali selesai, pekerjaan yang sifatnya sementara. Kemudian PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Ada beberapa ketentuan dari pekerjaan yang bersifat tetap ini adalah pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian pekerjaan yang bersifat musiman. Yang ketiga adalah pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu didasarkan atas kesepakatan para pihak, pengusaha dan pekerja yang dituangkan di dalam perjanjian. Yang pertama adalah ruang lingkup dan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai. Yang kedua, lamanya waktu pekerjaan disesuaikan dengan selesainya suatu pekerjaan. Pekerjaan tertentu yang diperjanjikan di dalam PKWT dapat diselesaikan lebih cepat dari lamanya waktu yang disepakati. Maka PKWT putus demi hukum pada saat selesainya pekerjaan. Dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan di dalam PKWT belum dapat dilaksanakan sesuai lamanya waktu yang disepakati, maka jangka waktu PKWT dilakukan perpanjangan sampai dengan batas waktu tertentu hingga selesainya pekerjaan. PKWT juga dapat dilakukan dengan perjanjian pekerjaan harian. PKWT yang dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis atau sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap, berupa pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam waktu dan volume pekerjaan, serta pembayaran upah pekerja atau buruh yang berdasarkan kehadiran. Kemudian dilakukan dengan ketentuan pekerja atau buruh bekerja kurang dari 21 hari dalam 1 bulan. Dalam hal para pekerja atau buruh bekerja 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut atau lebih, maka perjanjian kerja harian menjadi tidak berlaku. Dan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja buruh demi hukum akan berubah berdasarkan PKWTT. Jadi bila
PKWT itu melebihi angka bekerja 21 hari, maka perjanjiannya itu akan menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Untuk perjanjian kerja harian dapat dibuat secara kolektif dan paling sedikit memenuhi satu itu nama alamat perusahaan atau pemberi kerja. Yang kedua adalah nama alamat pekerja atau buruh. Yang ketiga jenis pekerjaan yang dilakukan. Yang keempat itu adalah besarnya upah. PKWT paling sedikit memuat yang pertama nama, alamat perusahaan dan jenis usaha. Yang kedua nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja atau buruh. Yang ketiga jabatan atau jenis pekerjaan. Yang keempat itu adalah tempat pekerjaan. Yang kelima, besaran dan cara pembayaran upah. Yang keenam, hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja atau buruh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau syarat kerja yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Yang ketujuh, mulai dan jangka waktunya PKWT. Yang kedelapan, tempat dan tanggal PKWT dibuat. Yang kesembilan, tanda tangan para pihak di dalam PKWT. PKWT harus dicatatkan oleh pengusaha pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan secara daring. Paling lama 3 hari kerja sejak penandatanganan PKWT. Bila PKWT belum tersedia secara daring, maka pencatatan PKWT dilakukan oleh pengusaha secara tertulis di dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, baik kabupaten atau kota, paling lama 7 hari sejak penandatanganan PKWT. Nah, pada peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 ini diperkenalkan tentang pemberian uang kompensasi. Jadi pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja atau buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT. Pemberian uang kompensasi dilaksanakan pada saat berakhirnya PKWT, diberikan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja paling sedikit 1 bulan secara terus-menerus. Apabila PKWT diperpanjang, uang kompensasi diberikan saat selesainya jangka waktu PKWT sebelum perpanjangan. Dan terhadap jangka waktu perpanjangan PKWT, uang kompensasi berikutnya diberikan setelah perpanjangan jangka waktu PKWT berakhir atau selesai. Pemberian uang kompensasi tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh pemberi kerja dalam hubungan kerja berdasarkan PKWT. Bagaimana cara menghitungnya? Apabila PKWT selama 12 bulan secara terus-menerus, maka akan diberikan uang kompensasi 1 bulan upah. PKWT selama 1 bulan atau lebih, tetapi kurang dari 12 bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan masa kerja kali 1 bulan, upah kerja dibagi 12. Yang ketiga, PKWT selama lebih dari 12 bulan dihitung secara proporsional dengan perhitungan masa kerja kali 1 bulan dibagi 12. Nah, bagaimana cara menghitung, cara menilai upahnya? Jadi upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan pembayaran uang kompensasi terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Upah di perusahaan bila tidak menggunakan upah pokok atau tunjangan tetap, maka dasar perhitungan pembayaran upah kompensasi adalah upah tanpa tunjangan. Bila upah di perusahaan terdiri dari upah pokok dan tunjangan tidak tetap, maka dasar perhitungan uang kompensasi yaitu uang pokok. PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan lebih cepat penyelesaiannya dari lama waktu yang diperjanjikan, maka PKWT uang kompensasinya dihitung sampai dengan saat selesainya perjanjian. Jadi kalau misalkan perjanjiannya pekerjaannya 2 tahun, tetapi 1 tahun pekerjaannya selesai, maka uang kompensasi itu diberikan berdasarkan lama pekerjaan yang diperjanjikan, yaitu 2 tahun. Besarnya uang kompensasi untuk pekerja atau buruh pada usaha mikro dan usaha kecil atau UMKM diberikan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Salah satu pihak bila mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan oleh PKWT, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi yang besarannya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan oleh pekerja atau buruh. Jadi demikian tentang penjelasan perjanjian waktu kerja tertentu atau PKWT yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Bila teman-teman sekalian ingin bertanya, silakan. Dan untuk detail materi akan saya siapkan atau dapat diunduh di
blog yang saya letakkan pada deskripsi di bawah. Terima kasih. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.